Pak Badri yang sudah membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar sayyiduna wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi biiqtida'i sunnatihi syarifah fa asbahna bil muttaqina imama. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini, di hari yang baik, yaitu hari Jumat, kita semuanya dapat bermuajahah di Masjid Lipo Karawaci ini untuk mengadakan kajian tafsir surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4. Mudah-mudahan niat, keikhlasan dan langkah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya menjadi sebab turunnya rahmat dan juga keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya agak pangling ini dengan format baru sekarang. Ya, sudah ada live juga. Kayaknya yang nonton dari luar negeri juga banyak, saya rasa. Oke, ini bagian dari ikhtiar untuk menambah kemaslahatan dan juga syiar serta dakwah daripada Masjid Lipo Karawaci. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, yang akan saya kutip di awal, sebagaimana dinukil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi pada dahulu kala ada seorang yang sangat keji, disebut sangat keji ya. Ada seorang yang sangat keji, di mana dia telah membunuh 99 orang. Dia sudah membunuh 99 orang. Lantas dia mencari seorang ahli ibadah untuk curhat ceritanya. Dia bertanya kepada ahli ibadah tersebut, "Wahai Syekh, saya telah membunuh 99 orang. Apakah surga masih layak dan pantas untukku karena aku telah bergelimang dosa?" Syekh sebagai ahli ibadah tersebut menjawablah, "Tidak. Tidak ada tempat untukmu di surga. Dan Allah tidak akan memaafkan dirimu." Akhirnya apa? Ahli ibadah tersebut dibunuh juga. Dibunuh juga, sehingga dia telah membunuh sebanyak 100 orang. Akhirnya dia mencari lagi seorang syekh ahli hikmah. Dia tanya kepada ahli hikmah tersebut, "Wahai syekh, saya telah membunuh 99 orang dan tadi saya juga membunuh 1 orang lagi sehingga genap menjadi 100. Apakah masih ada tempat di surga untukku?" Ahli hikmah tersebut menjawab bahwasanya bumi Allah luas, bahwasanya ampunan Allah juga luas. Maka orang seperti kamu masih sangat layak untuk berada di surganya Allah. Maka sekarang silakan tinggalkan kebiasaan lama, kamu hijrah kepada tempat yang banyak akan mengingat Allah, dan seterusnya. Dan yang menarik adalah ketika orang tersebut hijrah, ya, ini dapat kita kiaskan, dapat kita analogikan seperti kita yang hadir di sini. Jadi langkah kita semuanya dari tempat kerja, saya dari rumah, ini sudah termasuk hitungan hijrah. Sebagaimana kisah pemuda yang tadi. Yang menarik adalah pemuda yang tadi ketika masih di jalan menuju tempat yang lebih baik, ternyata Allah sudah cabut nyawanya. Jadi dia belum hijrah betulan gitu ya, masih di jalan aja. Nah ketika itu yang terjadi, malaikat sempat berbeda pendapat, selisih paham. Apakah si fulan yang meninggal ini masuk surga
atau masuk neraka? Masuk neraka karena sudah membunuh 100 orang, atau dia masuk surga karena dia sudah di jalan Allah untuk berhijrah. Akhirnya turunlah sebuah surat, sebuah ayat 100 dalam surat An-Nisa, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah, dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan juga rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai kepada tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah. Berarti langkah kita semuanya ke sini ini sudah ternilai pahala dan sudah dijamin oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada materi kita yang akan disampaikan, yaitu berbicara tentang surah Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal ini terdiri dari 75 ayat secara keseluruhan, dan dia termasuk ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun di Madinah, kecuali 2 ayat, yaitu ayat 29 dan juga 30, dia termasuk ayat Makkiyah. Ya, jadi dalam satu surat 73-nya surat Madaniyah, sedangkan 2-nya adalah Makkiyah. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Kalau melihat terjemahan daripada Al-Anfal itu sendiri, kita melihat bahwasanya Al-Anfal ini dalam terjemahannya adalah harta rampasan, ya, atau harta rampasan perang. Ada hal yang kurang pas sebenarnya. Kenapa? Karena Al-Anfal ini diambil dari kata nafila. Nafila yang falu. Artinya adalah tambahan. Sebagaimana dalam sholat, ya, dalam sholat ini kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib juga dengan bahasa yang lain disebut dengan sholat fardu, sedangkan sholat sunnah dalam bahasa yang lain disebut sebagai sholat nafilah. Yang fardu adalah yang utama, nafilah adalah tambahan. Sholat fardu utama, sholat nafilah adalah tambahan. Nah, berarti kalau kita kembalikan kepada tema harta rampasan perang, khawatirnya apa? Khawatirnya orang akan beranggapan, oh, ketika era zaman Islam, zaman Nabi Muhammad, ketika melakukan perang, tujuan utamanya adalah harta rampasan. Sebenarnya tidak. Jadi harta rampasan ini hanyalah sebagai tambahan yang diakibatkan oleh adanya peperangan. Di dalam ayat pertama disebutkan yas'alunaka 'anil anfal, mereka semuanya berseteru menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Bagaimana kisahnya? Asbabun nuzul daripada ayat ini, secara asbabun nuzulnya adalah di mana ketika Nabi dan sebagian umat Islam pada saat itu melakukan hijrah, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah pada zaman dahulu itu namanya belum sesuai dengan nama Madinah, ya. Madinah nama sebelum Rasul hijrah
adalah disebut dengan Yathrib. Ya, Yathrib. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, umat Islam banyak yang meninggalkan rumah, banyak yang meninggalkan harta benda, semuanya ditinggalkan untuk ikhlas berjihad dan berdakwah bersama Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Islam. Jadi dengan melakukan hijrah ke Madinah ini adalah bagian dari siasat. Karena setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian diakhiri dengan meninggal pamannya, meninggal Siti Khadijah, otomatis posisi Rasulullah ini semakin membahayakan, ya. Posisi Rasul semakin berbahaya. Kenapa? Karena pamannya yang beliau cintai ini adalah salah satu pembesar pada bangsa Quraisy. Akhirnya beliau bersiasat untuk hijrah ke Madinah. Nah, saat hijrah ke Madinah, maka otomatis umat Islam yang meninggalkan Mekah ini kan meninggalkan rumah, harta benda. Nah, rumah harta benda ini diambil oleh kafir Quraisy, ya, dikuasai oleh musuh, yaitu kafir Quraisy. Nah, ketika terdengar bahwasanya kaum kafir Quraisy ini mengambil semua barang peninggalan daripada kaum Islam yang berhijrah, akhirnya ada satu kabilah dari Muhajirin, ya, yang mengatakan kita akan melakukan balas dendam kepada kaum kafir Quraisy yang sudah mengambil harta benda kita. Terdengarlah sebuah kisah di mana kaum Quraisy ini melakukan perjalanan, ya, kafilah perjalanan ke negeri Syam. Negeri Syam mana? Negeri Syam kalau sekarang ini masuknya kepada Palestina, Syria, Lebanon. Nah, ini adalah negeri Syam. Dari Mekah kalau pengen ke Syam, maka otomatis melewati Madinah. Walaupun enggak tepat di Madinahnya, ya, tetapi arahnya masih satu arah ke Madinah. Nah, ketika kafilah dari Quraisy ini ingin melakukan perjalanan ke Syam, terdengar oleh salah satu kabilah dari Muhajirin di Madinah yang mengatakan perjalanan mereka ke Syam harus kita sergap, kita ambil kembali barang-barangnya, kita perangi dan seterusnya. Nah, rupanya rencana ini bocor. Ya, rencana ini bocor dan telah didengar oleh salah satu pemuka pembesar bagi kaum Quraisy bahwasanya umat Islam yang hijrah ke Madinah akan melakukan penyerangan terhadap kafilah yang akan berangkat ke negeri Syam. Ketika terdengar, maka otomatis kaum Quraisy langsung menjadikan ini sebagai momen untuk peperangan. Karena ketika berhijrah ini kan umat Islam masih sedikit, ya. Makanya ketika terjadi perang ini, maka perangnya disebut dengan Perang Badar. Perang Badar umat Islam masih sebanyak 300 orang. Sedangkan untuk kaum kafir Quraisy jumlahnya 1000 lebih, ya. Dalam beberapa riwayat ada yang bilang 1200, kemudian ada yang bilang 1500, ada yang bilang 1300, seperti itu. Secara jumlah kalah. Akhirnya kedua kabilah tersebut bertemu di satu titik yang disebut daerahnya daerah Badar. Daerah Badar, maka perangnya disebut perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, umat Islam pada saat itu langsung membagi strategi yang agak sepuh-sepuh, tapi mereka masih memiliki semangat untuk melakukan perang. Posisinya ada di paling belakang, kayak seolah-olah menjaga barak, menjaga tenda untuk nanti melakukan pengiriman makanan, minuman, dan seterusnya. Nah, ketika perang berlangsung, walaupun dengan jumlah yang sangat tidak seimbang, tetapi karena dibantu oleh malaikat,
Akhirnya umat Islam memenangi perang Badar tersebut. Ketika menang perang, akhirnya harta rampasannya dikumpulin, ya. Semua ketika dilakukan pengumpulan, semuanya memiliki persepsi. Satu, wah rumah saya di Mekah ini diambil oleh mereka, maka saya harus membalas untuk mengambil juga. Kemudian ada yang mengatakan, ini kan saya yang ngangkut, saya yang narik, maka saya yang harus mengambil. Akhirnya menjadi rebutan. Nah, orang umat Islam yang sudah agak sepuh, yang posisinya agak di belakang, yang menjaga barat, itu juga langsung mengatakan, loh kami juga sebenarnya ikut berperang, tapi hanya posisinya saja menjaga barat, maka kami layak untuk mendapatkan harta rampasan. Akhirnya turunlah ayat pertama daripada surat Al-Anfal ini, Qulil anfalu lillahi war rasul, bahwasanya setiap bentuk harta rampasan ini selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul adalah orang yang paling berhak untuk melakukan pembagian daripada harta rampasan. Sebenarnya ada ta'liq ayat dalam surat yang sama, surat Al-Anfal ini, ayat 1 dengan ayat 41. Ya, tapi kita nggak ke sana. Di dalam ayat 41-nya dijelaskan bahwasanya mekanisme dalam pembagian harta rampasan itu adalah 1/5-nya adalah milik Allah, milik Rasul, milik anak-anak yatim, dan 1/5 dan 4/5-nya adalah milik para mujahid yang ikut berperang, seperti itu. Nah, yang menarik adalah pertama dari segi bahasa. Allah menggunakan kata-kata yas'alunaka. Yas'alunaka ini berarti kalau menggunakan bahasa Inggris artinya adalah present tense, sedang melaksanakan, ya. Saya sedang makan, saya sedang tidur. Padahal kisahnya sudah terdahulu. Harusnya kalau udah terdahulu kan pakai past tense. Ya, sa'alunaka akan menjadi begitu. Tetapi inilah indahnya bahasa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, menggunakan kata-kata present tense, artinya adalah kejadian pada dahulu masih berlaku sampai sekarang. Apapun berupa sifatnya adalah harta rampasan, maka itu sebenarnya adalah harta yang Allah berikan juga kepada kita, dan Rasul adalah pihak yang akan membagi dengan perhitungan 1/5 untuk Allah, Rasul, dan anak-anak yatim, sedangkan 4/5-nya adalah untuk para mujahid fisabilillah, seperti itu. Fattaqullah, maka ketika ini adalah menjadi sebuah ketentuan, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum. Nah, ini juga menarik. Ketika perintahnya adalah wa aslihu, dan perbaikilah hubungan sesamamu, artinya hubungan sesama manusia. Ini sudah masuk ke dalam kategori muamalah. Perintahnya dari Allah, tetapi perintah untuk perintah untuk memperbaikinya, bukan memperbaiki kita kepada Allah, tetapi kita kepada manusia. Agar apa? Agar tujuan daripada apapun niat yang kita ucapkan ini selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ati'ullah wa rasulah, dan taatilah perintah Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin, kalau kita memang betul-betul orang yang beriman. Pertanyaannya, ini akan menjadi inti pembahasan kita. Siapakah mereka orang yang beriman? The real orang-orang yang beriman adalah sebagaimana yang termaktub di dalam ayat kedua pada surat Al-Anfal ini, yaitu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang real keimanannya
adalah mereka apabila disebutkan nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Artinya ketika mendengar asma Allah saja, baik langsung kata-kata Allah ataupun asmaul husna seperti yang termaktub di pinggiran masjid ini sebagai hiasan, ya, asma Allah adalah nama daripada Allah itu sendiri juga. Maka apakah ketika disebutkan nama Allah akan tergetar hati kita? Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadathum imana. Dan apabila diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka akan menambah keimanan. Ya. Kalau berbicara masalah ayat, memang ayat ini adalah bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia yang dinukil dari bahasa Arab. Apa arti ayat dalam bahasa Arab? Arti ayat dalam bahasa Arab artinya adalah bukti. Jadi bukan hanya kembali kepada ayat-ayat dalam Al-Quran, tetapi kembali juga kepada bukti-bukti penciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sedang jalan-jalan, melihat pemandangan yang bagus, melihat gunung yang indah, maka disunahkan untuk mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Jalan-jalan ke laut, airnya tenang, kemudian udaranya segar, maka yang kita ucapkan adalah Subhanallah, bertasbih. Ya. Kemudian ketika kita diberikan sesuatu kenikmatan, maka kita disunahkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kata-kata tasbih, tahmid, tahlil, semua selalu ada kata-kata Allah di situ. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Karena dengan adanya asma Allah di situ akan menambahkan keimanan pada diri kita semuanya. Ya. Maka ini menjadi sebuah pengingat. Sama halnya pun ketika kita melaksanakan kajian seperti ini juga adalah bagian dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berbicara masalah keimanan, ya, iman seseorang ini kan nggak pernah statis, selalu naik turun. Kadang iman lagi tinggi, lagi kencang, kadang iman itu turun. Maka dalam hadisnya disebutkan al-imanu yazdad wa yanqus, bahwasanya keimanan seseorang ini kadang bertambah, kadang turun. Yazdadu bitta'ah, naiknya iman ini karena ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurangnya iman ini karena kemaksiatan. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk menjaga keimanan kita dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini, ya. Dengan melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu, sholat nafilahnya, kemudian zakat dan sedekahnya, kemudian melakukan kajian-kajian. Ini adalah sarana-sarana bagaimana cara untuk selalu mericas iman kita agar tetap tinggi. Dan sebagaimana juga dalam ayat yang ketiganya dijelaskan, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, inilah juga ciri-ciri daripada orang yang real keimanannya, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan juga menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini menarik nih. Menariknya apa? Teori dengan infak, ya, teori infak dengan sholat, begitupun juga teori zakat dengan sholat. Ini banyak Allah sandingkan di dalam 27 ayat yang berbeda. Ketika Allah memerintahkan wa aqimus sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Jadi ada 27 dalam ayat yang berbeda Allah sandingkan sholat dengan zakat. Maka alhamdulillah di masjid kita ini, Masjid Liko Karawaci,
untuk sisi sholatnya kita sudah melaksanakan, ya. Tinggal harapannya ke depan, mumpung ada Pak Andri, ada Pak Yandi, Pak Badri dan semuanya, kita perlu ke depannya untuk membangun juga lembaga zakat di sini, ya, bisa jadi untuk menampung zakat-zakat dari umat muslim yang akan kita kelola dan juga kita distribusikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, baik dalam tema zakatnya ataupun juga infak serta sedekahnya. Oke, adapun ayat yang keempat ditekankan lagi di sini. Ya, tadi ketika mendengar nama Allah bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat Al-Quran bertambah keimanannya. Sholatnya dijaga, infaknya dijaga. Maka ditutup dalam ayat keempat, ulaika humul mu'minuna haqqo. Maka mereka itulah adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Allah, wa maghfiratun, dan juga ampunan, wa rizqun karim, dan juga rezeki yang mulia. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu Allah jaga keimanan kita, amin. Dan juga selalu Allah berikan rezeki-rezeki yang mulia sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Anfal ayat 4 ini. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada ibu-ibunya? Oh, cuma satu ibu-ibunya. Ya, alhamdulillah. Saya rasa cukup sebagai pembahasan daripada surat Al-Anfal ayat 1 sampai 4. Dan akan saya serahkan kembali ke Pak Badri, barangkali kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Baik Bapak-bapak semuanya, mari kita akhir dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu ala niyyatihi wa sirruh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an shalihan wa marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa la tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.